Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa yang ditanyakan oleh teman-teman di grup Telegram Syariah Saham @syariahsaham ya, t.me/syariahsaham. Teman-teman boleh gabung di sana. Tentang kategorisasi saham syariah berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi ini menjelaskan atau melanjutkan pembahasan kemarin yang saya bahas di Excel. Jadi nanti file Excel juga boleh teman-teman cek ya di channelnya @saham_syariah. Jadi channelnya @saham_syariah, roomnya @syariah_saham, dibalik aja teman-teman. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel Mang Amsi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga sudah follow di Instagram @syariahsaham dan @mang_amsi. Nah, kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana memfilter saham syariah menggunakan file Excel yang saya share filenya di channel saham syariah. Jadi teman-teman nanti boleh cek videonya, saya tuliskan linknya nanti di deskripsi ya di bawah ini ya. Nah, kita mulai. Jadi kemarin dari data yang kita himpun ya, berdasarkan data tanggal kemarin, hari Kamis tanggal berapa kemarin, 21 Januari 2021, kita bisa melihat bahwa daftar saham syariah itu ada 426 saham yang masuk isi indeks saham syariah Indonesia. Nah, dari 426 itu kita bisa cek bahwa total kapitalisasinya ada sekitar 3.558 triliun. Perlu saya jelaskan dulu, markups atau market kapitalisasi adalah hasil perkalian antara harga saham terbaru, harga saham terakhir, dikalikan jumlah saham yang ada di bursa, jumlah saham yang di list atau dicatatkan di bursa oleh perusahaan tersebut. Misalnya saham ABCD, jumlah sahamnya 1 miliar, kemudian harganya 1000, maka kapitalisasinya 1 triliun ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dengan total markups atau kapitalisasi pasar 3.557,51 triliun, itu setara dengan 47,8% dibanding total semua kapitalisasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari sini kita bagi menjadi 3 tier ya, 3 kategorisasi. Pertama, yang warna biru ini yang di atas 10 triliun atau kita sebut sebagai lapis pertama ya, ada 61 saham atau sekitar 14,32%. Kemudian lapis keduanya ada sekitar 228 emiten, ini porsinya sekitar 54%, jadi paling banyak di tengah ini ya teman-teman, yaitu ada antara 500 miliar sampai 10 triliun kapitalisasinya. Dan terakhir ada 137 emiten dengan kapitalisasi kecil atau lapis ketiga, third liner, itu sekitar 137 saham atau 32,16% ya. Nah, dari sini kita bagi lagi. Jadi setiap setiap lapis itu kita bagi lagi berdasarkan lapisannya lagi gitu ya. Sebagai contoh ini, yang pertama ada 61 saham ya, seperti ini, 61 saham yang di atas 10 triliun. Nah, kita bagi dari 61 itu kita kategorikan lagi, ada yang di atas 100 triliun, ada yang antara 50 sampai 100 dan di bawah 10 sampai 49. Ini ada 6 saham, 12 saham dan 43 saham. Nah, ini saya buatkan daftarnya di sini teman-teman. Jadi boleh cek ini urutannya berdasarkan urutan ranking kapitalisasi. Jadi kalau TLKM nomor 1 berarti nomor pertama memang TLKM, disusul UNVR dan seterusnya. Kemudian warna ini warna biru misalnya sampai sini. Nah, sampai Cepin berarti itu ada 6 saham yang di atas 100 triliun. Kemudian yang biru sedikit agak muda ini adalah dari 50 sampai 100 T, ada 12 saham, ada ada BRPT, UNTR, KLBF, INKP, Antam, SMGR, Inco, Mayora, Indofood, Indosemen, dan Merdeka Copper Gold. Nah, sisanya yang sekitar 43 itu adalah yang antara 10 sampai 49 triliun. Teman-teman boleh cek ya di sini saham-sahamnya apa aja. Ada mungkin Adaro, Pegas, Tekim yang terkenal ya, SCMA, Mika, BRIS. Nah, ini BRIS yang lagi rame. Kemudian PTBA ya, ISAT, AS Hardware, BTPS, Excel, KF, Pewon. Ini KF juga di sini masuk ya, KF. Kemudian Sido yang sering disebut ya. Apalagi nih, Wika, Ultrajaya, MNCN yang kemarin rame. Kemudian juga Java, Teens, nah ini rame juga. Kemudian ITMG juga sering dibicarakan, INAP apalagi, Akra juga rame. Ini jarang ya. PTPP rame kemarin, Games gak liquid.
Power lagi rame, EBT kemarin, ini juga gak liquid. IPTV grupnya MNC, Harum, ini juga rame. Hill itu Hermina. Sumarekon, ini yang dividennya besar ya, Dimas. SMCB anaknya SMGR sekarang, Holcim dulunya, ini juga nggak liquid. Ini grup batubaranya grup Sinarmas kalau tidak salah. Ini Semen Batu Raja juga rame, dan terakhir dalam masa yang udah nggak liquid karena sudah hampir go private ya. Nah ini jadi 61 saham isi yang di atas 10 triliun itu ya. Jadi teman-teman boleh cek satu persatu sahamnya. Nah sekarang kita masuk ke tier kedua atau lapis kedua. Di sini agak banyak teman-teman, ada 228 saham yang kita bagi lagi berdasarkan 5 sampai 10 triliun itu ada 38, 1 sampai 4,9 triliun ada 137. Di sini mengumpulnya banyaknya ya di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir 0,5 atau 500 miliar sampai 900 miliar itu ada 53 saham. Nah, yang pertama yang kita cek ada 38 saham dengan kapitalisasi 5 sampai 10 triliun. Itu ada, ini yang saya yang saya hurufnya di bold itu saham-saham yang yang rame gitulah, yang banyak dibicarakan gitu ya. Misalnya ada LC, Pling, Roti, WSBP, ERA, kemudian SIMP, TSPC, Adikarya, BRMS, Cleo, AGI yang lagi rame dibicarakan juga, PPRO dan RALS. Sisanya teman-teman boleh cek sendiri masing-masing ya. Jadi itu yang antara 5 sampai 10 triliun. Kemudian nah ini yang paling banyak teman-teman, sampai tulisannya kecil ya. Dan saya juga tebalkan huruf kode saham yang mungkin teman-teman familiar dengan sahamnya gitu ya. Ada ASRI, BMTR, IRA. Ini yang 1 sampai 4,9 triliun. Ada 137 saham. Kija, Wood, MCAS ya. Ini ASRI, MTD, BMTR, IRA, Kija, Wood, MCAS, MCAS, MTDL, Weton, Bird, Meta, BKSL. Ini yang populer aja, Elsa, LPPF, PNBS, GJTA dan seterusnya. Teman-teman boleh cek ya. Ada juga Campina nih, kemudian Energi, ada DKFT juga, ada Raja juga ya, seperti itu. Di sini kategorisasinya adalah lapis kedua, tier kedua atau lapis kedua, kelas kedua gitu ya. Jadi ini yang kedua ya, dari yang lapis kedua gitu. Kemudian yang terakhir ada 53 saham dengan kapitalisasi 500 sampai 900 miliar ya, atau 0,5 sampai 0,9 triliun. Ini misalnya SMDR yang populernya ya, PJA, NRCA, EKAD, MBSS, ADMG, MPPA, RANC, CSRA, TGRA yang namanya EBT ya, PIPA ini yang kemarin farmasi yang naik juga. Nah terakhir kita cek adalah yang katakanlah lapis ketiga, ini di bawah 500 miliar ya. Kita bagi juga menjadi 3 kelas, ada 61 saham di kelas 250 sampai 500. Kemudian ada 39 saham di kelas 100 sampai 249 miliar, dan terakhir ada 37 saham di bawah 100 miliar ya. Nah, yang pertama yang 61 ini teman-teman boleh cek di sini. Mungkin yang lagi yang agak sedikit ramai ada. Pokoknya gini teman-teman, semakin ke bawah ini semakin sepi ya, atau semakin kecil tulisannya gitu ya. Andi, J-Sky, DAK, DUCK, DAK ya, Dada, Pure, Jas, itu yang mungkin agak sedikit rame aja, yang pernah dibicarakan di beberapa grup gitu. Nah, selanjutnya teman-teman yang termasuk ke dalam kategori tier 3 atau lapis 3 dengan kapitalisasi 100 sampai 249 miliar ada 39 saham, dan teman-teman boleh cek di sini. Ada beberapa mungkin yang sudah dikenal ya, ada Inci, kemudian Tenca, LUCK. Jadi semakin kesini semakin sedikit yang bisa kita kenal ya, karena memang semakin gak liquid atau semakin kecil kapitalisasinya. Nah terakhir ada yang di bawah 100 miliar. Ini ada Pors, Tama, Ikan, CSIS, DPNS dan seterusnya. Silakan dibaca di sini. Mungkin ada beberapa juga yang teman-teman kenal. Ini kemarin pernah saya bahas di CSIS ya. Ternyata itu lapis ketiga dan kelas ketiga, jadi paling bawah ya teman-teman. Dan ini pasti paling kecil nih kapasitasnya unit ini. Nah dari data yang tadi saya paparkan, kita bisa simpulkan pertama adalah kita bagi menjadi 9 klasifikasi ya, berdasarkan kapitalisasi. Jadi ada yang di atas 100 triliun, 50 sampai 100 triliun, 10 sampai 49 triliun, 5 sampai 10 triliun dan seterusnya ke bawah
sampai di bawah 100 miliar. Nah, totalnya ada 426 dengan 61 yang di atas 10 triliun, 500 miliar sampai 10 triliun, ini yang lapis kedua, dan yang di bawah 500 miliar itu lapis ketiga. Jumlahnya lebih banyak di tengah ya teman-teman. Nah, dari sini juga kita dapatkan data misalnya the biggest markets atau yang paling besar kapitalisasinya untuk saham syariah adalah TLKM, Telkom Indonesia dengan 345 triliunan. Sementara yang paling sedikit atau yang paling kecil kapitalisasinya adalah unit ya, Nusantara Inti Corpora. Saya yakin teman-teman juga gak terlalu kenal. Dan itu cuma 15,24 miliar. Artinya kalau teman-teman ingin masuk sebagai pemegang saham yang muncul namanya, maka 5% saja cukup di sini. Berarti sekitar 1,5 berapa ya? 1,5 miliarnya aja sudah 10%. Jadi kalau misalnya pingin 5%-nya berarti sekitar 750 juta ya. Teman-teman kalau punya uang 750 juta, beli ini, nanti nama teman-teman muncul di daftar pemegang saham yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Itu adalah salah satu cara teman-teman ingin misalnya dikenal sebagai pemegang saham dari 5% dari suatu perusahaan. Tapi ya lihat dulu unit ini perusahaannya apa. Kalau nggak salah ini masuknya ke aneka industri di tekstil kalau tidak salah ya, nanti boleh cek. Kalau ini sendiri kan teman-teman pasti udah tahu lah, Telkom, BUMN, Telco gitu ya. Produknya udah kenal, saya pun sekarang jaringannya pakai, untuk bisa online tuh pakai jaringan dari Telkom juga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mangam Syariah Saham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.